Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Fahiro, NIM 2421010400062. Di sini saya akan mempresentasikan ragam pendekatan studi Islam. Ada beberapa pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan teologis. Yang kedua, pendekatan filosofi. Yang ketiga, pendekatan antropologis. Yang keempat, pendekatan sosiologis. Yang kelima, pendekatan psikologis. Yang keenam, pendekatan historis. Pengertian pendekatan studi Islam. Kata pendekatan termasuk dalam konteks studi Islam. Dalam konteks studi Islam secara bahasa dinamakan madkhal. Di dalam bahasa Inggris dinamakan approach. Pendekatan studi Islam adalah metode yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan ajaran, sejarah, budaya, serta fenomena yang berkaitan dengan Islam. Pendekatan ini melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti teologi, sejarah, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik yang masing-masing memberikan perspektif berbeda tentang Islam. Pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu keutuhan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibanding dengan yang lainnya. Pendekatan ini fokus terhadap teks-teks suci, tradisi, ajaran-ajaran agama, dan pengalaman keagamaan. Tujuan pendekatan teologis. 1. Memahami akidah atau keyakinan dasar dalam Islam, seperti konsep tauhid atau keesaan Tuhan, serta bagaimana umat Islam seharusnya meyakini hal tersebut. 2. Mengkritis doktrin keagamaan. Teologi Islam atau kalam berperan dalam menjelaskan dan mempelajari berbagai doktrin agama serta membahas perdebatan atau perbedaan dalam memahami doktrin. Yang ketiga, melalui pendekatan teologis, umat Islam bisa menghadapi berbagai tantangan teologis. Pendekatan filosofi. Pendekatan filosofi adalah pendekatan yang melihat suatu permasalahan dari sudut pandang filsafat. Pendekatan ini berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan metode pemikiran kritis, analisis rasional. Tujuan pendekatan filosofi. Yang pertama, filosofi mampu menggali makna ajaran-ajaran Islam, termasuk konsep ketuhanan, kehidupan, kematian, dan tujuan keberadaan manusia. Yang kedua, menjelaskan bagaimana akal manusia berinteraksi dengan wahyu sebagai sumber pengetahuan dalam Islam. Yang ketiga, membahas pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti keadilan Tuhan, kebebasan, berkehendak, serta prinsip kehidupan dalam sehari-hari. Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi adalah pendekatan dalam memahami agama, dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupa menjelaskan dan memberi jawabannya. Tujuan pendekatan antropologis.
Yang pertama, pendekatan ini menyoroti keragaman dalam cara Islam dipraktikkan di berbagai budaya dan masyarakat, menentang pandangan monolitik tentang agama tersebut. Antropologi Islam berusaha untuk melihat bagaimana agama Islam dipengaruhi oleh konteks budaya setempat dan bagaimana agama itu sendiri membentuk budaya. Yang ketiga, pendekatan antropologis bertujuan untuk memahami Islam dari sudut pandang orang yang mengalaminya langsung, memberi penghargaan pada pandangan dan interpretasi umat Muslim sendiri. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan berdasarkan fenomena sosial yang ada di masyarakat tertentu. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami fenomena sosial yang berkaitan dengan agama, terutama ibadah dan muamalah. Tujuan pendekatan sosiologis. Yang pertama, memahami interaksi antara agama dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis dinamika sosial umat Islam. Yang ketiga, mengungkap peran agama dalam perubahan sosial. Yang keempat, menyelidiki keberagaman dalam praktik keagamaan. Yang kelima, menelaah konflik dan integrasi sosial. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individual dalam kehidupannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada apa tujuan dan fungsi sejarah psikologis Islam berasal dari sejarah manusia itu sendiri. Tujuan psikologis. Yang pertama, memahami bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku seseorang terbentuk dan berfungsi baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, membantu individu mengatasi masalah seperti kecemasan, depresi, trauma, atau gangguan mental lainnya dengan memberikan strategi yang dapat membantu mereka mengelola gejala. Yang ketiga, berupa meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental individu melalui pengembangan keterampilan yang mendukung pengelola stres, percaya diri, dan pemahaman diri. Pendekatan historis. Pendekatan historis merupakan pendekatan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Tujuan pendekatan historis. Yang pertama, membantu mengkaji bagaimana ajaran, pemikiran, dan praktik Islam berkembang dari masa ke masa, baik dari segi teologi, hukum, maupun sosial budaya. Yang kedua, sejarah Islam dipelajari dengan memperhatikan konteks sosial politik zaman itu, termasuk faktor politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi perkembangan Islam. Yang ketiga, membantu melihat bagaimana Islam
dipengaruhi oleh dan memengaruhi peradaban lain sepanjang sejarah, serta bagaimana berbagai tradisi dan pemikiran Islam berkembang di berbagai wilayah geografis. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata.